Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din, amma ba'd. Terima kasih. Salam buat Pak Edi selaku pemangku mata kuliah teknologi pembelajaran. Ya, di video ini kita akan membahas tentang pemanfaatan internet sebagai sumber belajar e-learning yang tak jauh dari mata kuliah yang diajarkan, yaitu tentang teknologi pendidikan. Pemanfaatan internet sebagai sumber belajar e-learning. Alangkah baiknya sebelum kita membahas tentang e-learning, kita membahas terlebih dahulu apa itu pengertian dari internet. Pengertian internet. Internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Adanya internet membuka sumber informasi yang tadinya susah diakses menjadi mudah sehingga bukan menjadi masalah lagi. Peran media internet semakin berkembang pesat dari waktu ke waktu, ditandai dengan banyaknya pengguna internet itu sendiri. Di dunia serba digital saat ini, internet bagi manusia meluncur dan tumbuh subur menjadi suatu kebutuhan. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa diperkirakan mesin jenius ini akan menjadi kebutuhan pokok, ya bisa dikatakan pokok, pada masa yang akan datang. Internet memang memudahkan pelajar mendapatkan informasi yang berhubungan dengan dunia pendidikan atau karir ataupun yang lainnya. Tapi perlu diketahui juga bahwa di dalam internet itu terdapat liang raksasa bagai rahang yang akan mengunyah para pelajar. Kenapa demikian? Karena di dalam internet itu juga terdapat situs-situs pornografi, kekerasan sosial, dan yang lainnya. Meskipun dalam diri mereka terjadi tarik-menarik yang dahsyat antara kepentingan yang baik dengan positif, namun pada akhirnya kekuatan negatif cenderung lebih bertaring untuk mencengkram cara berpikir dan berperilaku para remaja. Oleh sebab itu, kita sebagai mahasiswa harus pandai-pandai dalam menggunakan, mengelola, dan memanfaatkan internet itu sendiri. Contohnya pada video ini yaitu pemanfaatan internet sebagai alternatif sumber belajar e-learning. Berlanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu pengertian e-learning. E-learning berasal dari dua kata, elektronik, dan learning, proses belajar. Jadi bisa dikatakan bahwa e-learning adalah sistem pembelajaran secara elektronik menggunakan media elektronik, internet, komputer, dan file multimedia. Apa saja itu file multimedia? Di antaranya yaitu suara, gambar, animasi, dan video. E-learning merupakan pembelajaran jarak jauh atau distance learning yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan komputer atau bisa dikatakan sebagai internet. Dalam dunia pendidikan, e-learning dikatakan sebagai sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan berupa website yang dapat diakses di mana saja. Jika pembelajaran konvensional di kelas mengharuskan siswa untuk hadir di kelas pada jam-jam tertentu,
dan sifatnya itu kadangkala bentrok dengan kegiatan rutin siswa, atau ada kendala seperti pada saat ini physical distancing, maka e-learning memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran, sehingga tidak perlu mengadakan pelajaran menuju ke tempat di mana pelajaran itu akan berlangsung. E-learning bisa diakses di mana saja, dimanapun Anda berada, asalkan punya paket data yang pertama itu harus, dan sinyalnya juga mendukung. Berlanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu terkait fungsi e-learning itu sendiri. Fungsi e-learning di sini saya akan menjelaskan tentang 3 fungsi e-learning. Yang pertama dikatakan sebagai suplemen atau tambahan apabila peserta mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Dan yang kedua, fungsinya dikatakan sebagai komplemen atau pelengkap apabila materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima tersebut. Dan yang terakhir, fungsinya adalah sebagai substitusi atau pengganti. Di sini bisa dicontohkan yaitu dengan beberapa perguruan tinggi di negara-negara maju memberikan beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran atau perkuliahan kepada para mahasiswanya. Tujuannya agar para mahasiswa dapat secara fleksibel mengelola kegiatan perkuliahannya sesuai dengan waktu dan aktivitas lain sehari-hari mahasiswa. Berlanjut pembahasan selanjutnya yaitu terkait manfaat dan kekurangan. Manfaat e-learning bagi kepentingan pembelajaran adalah sebagai pengembangan profesional, sumber belajar atau pusat informasi, dan lain sebagainya. Dengan adanya e-learning, para guru atau dosen, instruktur akan lebih mudah dalam melakukan pemuktahiran bahan-bahan belajar yang menjadi tanggung jawabnya dengan tuntutan perkembangan keilmuan yang muktahir. Yang kedua, mengembangkan diri atau melakukan penelitian guna meningkatkan wawasannya dan mengontrol kegiatan belajar peserta didik. Adapun kekurangan dari e-learning itu sendiri, yang pertama adalah interaksi secara langsung antara pengajar dengan siswa berkurang. Yang kedua, proses pembelajaran cenderung mengarah kepada pelatihan, bukan mengarah kepada pendidikan. Dan yang ketiga, mengabaikan aspek akademik atau sosial dan sebaliknya dapat mendorong aspek komersial. Dalam e-learning, faktor kehadiran guru atau pengajar otomatis menjadi berkurang atau bahkan tidak ada. Hal ini disebabkan karena yang mengambil peran guru digantikan oleh komputer. Inilah yang menjadi ciri khas dari kekurangan e-learning yang tidak bagus. Sebagaimana asal kata dari e-learning yang terdiri dari elektronik dan learning belajar, maka sistem ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Demikian manfaat dan kekurangan e-learning. Oh iya, satu tambahan lagi, manfaat dari e-learning itu mengirit biaya. Demikian manfaat dan kekurangan e-learning. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat dari e-learning itu sendiri, tapi saya kira cukup itu saja.
Dari saya, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.